Oke, gua akan ngebahas pertandingan Indonesia versus China. Dan sebelumnya gue mau say thank you dulu buat teman-teman yang udah ngikutin live reaction. Ini live reaction kita ketiga di Timnas. Dan thank you banget supportnya yang udah menonton dan yang udah memberikan gift, yang udah memberikan saweria. Thank you banget. Kita akan live reaction lagi nanti di pertandingan-pertandingan bola berikutnya. Oke, thank you banget atas antusiasnya. Oke, kita akan langsung membahas Timnas Indonesia versus China. Dan gue akan menjawab dulu pertanyaan yang sering muncul tadi malam di live reaction gue. Walaupun gue udah jawab berkali-kali, tapi selalu masih banyak pertanyaan. Mungkin banyak yang nggak tahu. Kemungkinan Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia itu masih terbuka. Walaupun nggak selebar kemarin-kemarin ya. Karena kita seharusnya bisa memanfaatkan poin minimal 1 poin, tapi ternyata kita kalah dari tim yang berada di urutan paling bawah di grup kita. Total itu ada 10 pertandingan dan kita baru menjalankan 4 pertandingan. 3 kita tandang ke kandang musuh, 1 lagi kita bermain di kandang kita. Dan nanti di tanggal 15 November itu melawan Jepang dan Arab Saudi itu kita di GBK. Harusnya chance-nya masih ada, walaupun berat ya lawan Jepang. Jadi kita hanya perlu seperti targetnya PSSI berada di posisi 3 atau 4 biar kita masuk ke round 4 dan kita bisa ikut playoff. Urutan 1-2 itu udah pasti lolos ke Piala Dunia. Nah, kita ngincer 3-4. Jadi kalau ditanya masih bisa nggak? Masih bisa. Masih ada peluang. Karena grup kita yang sangat jauh paut poinnya cuma Jepang. Sisanya kita beda tipis-tipis nih masalahnya. Jadi pertanyaan pertama udah gue jawab. Kita akan masuk ke detailnya tadi malam pertandingannya. Detail tadi malam pertandingannya itu menurut gue Sintayong benar-benar harus bertanggung jawab ya atas pemilihan starting 11 di awal dan telatnya pergantian pemain menurut gue. Udah jelas di babak pertama 15 menit pertama menurut gue cukup senang ya gitu. Tapi gue juga termasuk orang yang agak takut gitu karena kita tuh terlalu lebar bermainnya kalau menurut gue. 15 menit pertama kita bermain cukup nyaman, kita udah nggak ada kendala lagi wasit cukup fair yang memimpin pertandingan tadi malam dan China pun juga bermain terbuka, nggak provokatif, nggak ribet walaupun dramanya ada, tapi menurut gua nggak ribet lah gitu istilahnya, nggak memprovokasi pemain-pemain kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik ya, kurang sportif ya. 15 menit pertama kita bermain bagus, tapi selebihnya 15 menit kemudian kita sebenarnya Sintayong strateginya nggak berjalan dengan baik ya. Dan itu gue sangat sayangkan ketika akhirnya di awal itu kenapa Verdong ditaruh di back tengah kiri. Padahal di situ masih ada nama Rizky Ridho. Makanya kenapa ini bisa jadi bahan evaluasi untuk Sintayong ya, untuk tidak merubah-rubah istilahnya racikan yang udah bagus ya gitu. Kan ada Mesilger, walaupun tadi malam Mesilger menurut gua nggak perform lah. Mas ya wajar mungkin karena pertandingan kedua dia belum komunikasi belum lancar, itu juga terjadi di gol kedua kan miskomunikasi dengan Bang Jai yang tadinya mau offset trap tapi nggak jadi, malah akhirnya one on one pemain China terjadi gol. Ya kalau ada yang nyalain Martin Pas aneh sih gitu ya, one on one bro gitu ya, itu mau udah 50-50 gitu. Dan kalau dibilang tadi malam itu gue sangat menyayangkan Sen Patinama tidak perform dan Asnawi juga tidak perform. Sen Patinama sangat-sangat tidak terlihat makanya digantikan langsung gitu, dan Verdong itu baru di menit-menit akhir diberikan posisi idealnya dia. Verdong itu bagus banget tadi malam, paling menonjol. Dia sebenarnya posisinya di LWB. Kenapa ditaruh di back tengah kiri yang otomatis sebenarnya masih ada Rizky Ridho gitu. Gua sangat menyayangkan gitu, dan di sini Verdong itu di menit-menit akhir itu kan bermain bagus ya menurut gue, dan terjadi gol-gol itu kan kita nggak ngelihat posisi Verdong ya gitu. Verdong ya emang bukan ideal di situ gitu, dan mencadangkan Tom Hai untuk, gue nggak ngerti gitu kenapa selalu dimainin di babak kedua yang notabene kalau ditandemin dengan Nathan, karena kan sebenarnya evaluasi tadi malam itu kan poinnya kita itu kalah di lini tengah, lini belakang kita miskomunikasi, finishing kita, peluang kita yang 14 peluang itu hanya on targetnya berapa nih? Hanya on targetnya 6 ini gitu. Ini nggak bisa kita manfaatin gitu. Hanya 1 gol dari Tom Hai gitu. Dan sayap kita itu sangat-sangat
tadi malam itu bener-bener deh, Witan itu lagi nggak perform banget ditandemin dengan Asnawi. Nah ini yang gue mau soroti juga gitu. Makanya kenapa kita nyerang selalu dari kiri 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 kiri, karena kanan kita ini nggak jalan bro. Asnawi sama Witan di babak pertama itu, Asnawi itu bukan tipikal bek kanan yang masuk ke dalam kotak penalti gitu. Dia main di luar juga. Nah Witan kan sementara kemarin itu kekunci. Nah Witan akhirnya bisa mainnya juga di luar gitu. Jadi ini kayak numpuk dan gak efektif gitu. Beda sama ketika Sandy Walsh main kan. Sandy Walsh itu selalu maju tapi masuk ke dalam kotak penalti. Jadi wingbacknya ini tinggal crossing buat peluang, berharap itu bisa jadi gol gitu. Nah itu kemarin tadi malam itu bener-bener deh, Struik pun juga nggak kelihatan karena aliran bola di lini kedua nih di tengah ini nggak bisa ngalirin bola. Urat Mangun pun dijaga di 15 menit awal mungkin bisa buat peluang, tapi 15 menit kemudian itu Urat Mangun bener-bener dijaga. Bener-bener disiplin banget, dua poin doang menurut gue untuk China, disiplin sama ya lu bisa mengatur tempo. Iya, position pas akurasinya aja 52% bro, dari total 198 194, itu setengahnya itu gagal passing. Ya emang buat clear bola doang masalahnya, bener-bener disiplin. Dan di situ ada kipernya yang lagi perform di bawah mistar gawangnya China. Walaupun ada beberapa drama, menurut gua tadi malam itu pure kita kesalahan dari STY, telat mengganti strategi, salah di awal menaruh starting pemain, dan ya kita nggak bisa memanfaatkan peluang. Udah sih itu aja 3 poin untuk evaluasi itu. Menurut gua ini pure kita kalah dan kita harus terima bahwa permainan tadi malam tuh bukannya jelek, bagus. Kita jarang-jarang loh dalam sejarah positioning ball kita 76%. Passing akurasi kita 83. Ini gue kayak ngelihat Xavi Hernandez megang Barcelona. Nggak ada pemain kreatifnya, jadi passing long ball coba nggak efektif, nggak bisa dimanfaatin. Nggak ada pemain kreatif. Nah makanya kenapa Tom Ha itu telat dimasukin. Tom Ha itu pemain kreatif, playmaker sejati yang kita butuhin. Karena Marcelino pun juga nggak bisa berbuat apa-apa kemarin gitu. Ya you know lah Marcelino lah gitu. Ya, ada momen dia bermain bagus, ada momen dia bermain B aja, bahkan berapa kali kasih kesempatan sama Sintayong nggak membayar itu juga gitu. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih perform dan Sintayong tidak meracik-racik lagi lah. Udahlah, lini belakang kita udah oke, kita kekuatan di lini belakang, lini depan kita manfaatin peluang-peluang yang ada. Semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ya, minimal di urutan 3-4 kita bisa masuk ke playoff. Jadi itu sih dari gua soal pertandingan tadi malam. Nggak lebih nggak kurangnya, kita udah nggak ada lagi masalah sama wasit. Permain kita pun kalau dibilang bagus gak bang, banyak yang underperform. Bukan di kelasnya dia, bukan berarti mereka jelek, tapi dia lagi nggak bermain di top performnya dia. Mungkin kalau bermain di top performnya beda lagi ceritanya pertandingan tadi malam. Mungkin karena faktor kelelahan atau mental kemarin lawan Bahrain masih belum full seutuhnya. Jadi kalau mau diambil positifnya, kita bermain bagus tapi kita nggak bisa memanfaatkan peluang. Dan kekalahan ini semoga bisa jadi pelajaran untuk timnas dan Sintayong. Oke, gitu aja dari gua. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komen. Thank you.